Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan segera mengikuti ibadah Rabu Abu dengan tema Koyakan Hatimu. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita agar kita dapat mengikuti ibadah ini secara khusus sebagaimana kita ada di dalam gereja. Selamat beribadah. Saat ini kita berada di hari Rabu Abu yang menjadi tanda mengawali masa Prapaskah. Prapaskah dapat kita kenal sebagai masa pertobatan. Oleh karena itu, Rabu Abu adalah saat di mana kita kembali memeriksa diri, memohon ampun, dan menyatakan komitmen pembaharuan diri di hadapan Tuhan. Marilah kita mengingat kefanaan, kelemahan, dan kenistaan kita di hadapan Tuhan. Kita ini debu dan akan kembali menjadi debu, tetapi karunia Allah kekal sampai selamanya. Ibadah Rabu Abu ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Damai sejahtera Tuhan Yesus, Sang Mesias yang sejati, menyertai kita. Umat Tuhan, memberi adalah pengakuan bahwa Allah adalah sumber berkat, dan kita bertindak sebagai penyalur berkat. Berdoa dan berpuasa merupakan sarana bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun, ketiga hal tersebut tidak berarti apa-apa kalau kita hanya melakukan guna mencari pujian manusia dan tidak lagi memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita memeriksa kembali ibadah yang kita lakukan. Apakah di bawah terang kebenaran firman Tuhan? Biarlah mulut kita berseru, "Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku."
Mari kita mengakui dosa-dosa kita. Dalam ketidakberdayaan, kami datang kepadamu ya Tuhan. Ampunilah kami yang seringkali tergoncang oleh banyak godaan, dan akhirnya memilih jalan yang fana. Kami sungguh merasa malu. Pengharapan kami sirna ketika badai kehidupan menerpa. Dalam penyesalan kami memohon kepadamu, ampunilah kami karena perbuatan baik yang kami lakukan kepada sesama hanyalah kemasan belaka, bukan untuk kemuliaan namamu, dan juga bukan berasal dari kedalaman hati yang tulus. Ya Tuhan, terimalah rasa sesal dan pertobatan kami. Amin. Saudaraku, inilah penegasan Tuhan akan pengampunannya bagi kita semua. Ada tertulis dalam Mazmur 103 ayat yang ke-10 sampai dengan ke-11. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan besertamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami ingin memohon kepadamu agar kami boleh diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat mendengarkan dengan iman kami, sehingga firman yang boleh ditaburkan dapat menjadi rema dalam kehidupan keseharian kami, dan dimanapun Kau berada, menyertai langkah kaki kami, sehingga ketika kami hendak berlaku menurut kedagingan kami boleh berubah menjadi seturut dengan kehendak-Mu semata. Tolonglah kami ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Injil diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 21. Matius pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 21. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu
seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat ke-16 sampai dengan 21. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar dan memelihara firman Allah dalam hidupnya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, pujilah Tuhanmu selamanya, Hosiana. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, Hosiana. Hosiana, Hosiana, pujilah Tuhanmu selamanya, Hosiana. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, Hosiana. Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Pada hari Minggu kemarin kita berada di dalam Minggu Transfigurasi, di mana Allah Bapa mewujud nyatakan atau menyingkapkan kondisi Yesus Kristus Sang Putra Allah yang tadinya penuh dengan misteri, namun kemudian dimuliakan di hadapan ketiga muridnya di atas gunung. Masa transfigurasi tersebut kita hayati sebagai sebuah masa transisi sebelum Yesus memasuki masa penderitaannya. Penderitaan yang harus ia ambil menjadi bagian dari tugas tanggung jawabnya di tengah-tengah dunia sebagai anak manusia, dengan segala bentuk keterbatasan dirinya dengan tubuh manusia tersebut, untuk mati di kayu salib menebus dosa-dosa umat manusia. Di dalam pemahaman tersebut ingin juga menghantarkan kita kepada masa pada saat ini, di dalam ibadah Rabu Abu, di mana kita didorong untuk memiliki dasar iman yang semakin kuat, bahwa ketika kita berlaku, bukanlah seturut dengan keinginan diri kita, melainkan harus seturut dengan kehendak Allah. Layaknya Yesus Kristus Sang Putra yang hidup seturut dengan kehendak Allah, yang mengikuti segala perjalanan tugas tanggung jawabnya seturut dengan kehendak Allah. Tema yang kita miliki adalah koyakkan hatimu, di mana kata koyak di sini berarti kita merobek, memutuskan jalinan pada bagian tersebut sehingga tidak lagi menjadi satu, dan kemudian membuangnya karena sudah tidak dapat dipakai lagi.
Ketika kita menggunakan kata koyakkan hatimu di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen yang mengimani bahwa jalan penderitaan Yesus Kristus adalah satu bentuk anugerah yang luar biasa yang kita terima, seharusnya kita di sini memahami ketika kita mengoyakkan hati tersebut, kita mengganti hati yang seturut dengan kehendak Allah. Hati yang seturut dengan apa yang Allah inginkan untuk kita miliki. Dalam pembacaan kita pada saat ini, kita bersama merenungkan tentang bagian hal memberi sedekah dan hal juga berdoa, serta hal berpuasa. 3 hal yang berada di dalam kehidupan beragama yang menjadi kewajiban agama di hadapan orang-orang banyak, tetapi sekaligus menghubungkan antara iman kita kepada Allah secara pribadi. Yang pertama, hal memberi sedekah. Bagaimana ketika kita memberi kepada orang lain, kita tidak membiarkan agar orang lain mengetahui seberapa banyak sedekah yang kita berikan, atau tidak memberitahu begitu saja tentang nominal atau seberapa sering sedekah itu kita sampaikan. Hal ini disinggung karena pada masa itu banyak sekali orang-orang yang selalu mengutamakan betapa pentingnya nominal dan seberapa intensitas pemberian sedekah itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Dikatakan pada ayat yang ketiga, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Seperti kita ketahui, tangan kanan di dalam pandangan masyarakat merupakan sebuah simbol kebaikan. Dan tangan kiri dianggap menjadi sebuah simbol ketidakbaikan atau sesuatu yang tabu. Makan dengan tangan kiri dianggap tidak sopan, padahal tidak seluruh orang mampu untuk beraktivitas atau makan dengan tangan kanan. Memberi dengan tangan kanan jauh lebih baik dibandingkan memberi dengan tangan kiri. Dikatakan kalau menerima atau memberi dengan tangan kiri tidak sopan. Maka ditekankan pada hal ini mengenai kebaikan-kebaikan yang dilakukan tidak perlulah diketahui oleh orang-orang, karena bisa menimbulkan cemooh atau iri hati. Disampaikan pada ayat yang keempat, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Pada bagian hal memberi sedekah ditekankan bahwa sesungguhnya Allah Bapa itu ada dan melihat setiap perbuatan kita. Dalam artian bahwa setiap hal diperhitungkan di hadapan Allah. Yang kedua, berbicara tentang hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Pada ayat yang kelima ini mau disampaikan bahwa dengan simbol atau perumpamaan tikungan-tikungan jalan raya, bahwa banyak orang yang gemar sekali mempertontonkan kesalehan pribadi. Apabila kita memahami tentang hal berdoa, kita memahami bahwa itu relasi kita dengan Allah. Kita seharusnya menikmati secara pribadi perjumpaan kita dengan Allah dalam setiap kata, dalam setiap keheningan, dalam setiap diamnya kita. Menemukan keintiman itu bersama dengan Allah tanpa perlu orang-orang ketahui. Dan bahkan disampaikan bahwa tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kata engkau berdoa menunjukkan masa di mana kita memilih waktu untuk berdoa tersebut, dan disampaikan adanya keterangan tempat
masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Kamar digambarkan sebagai sebuah tempat yang privasinya terjaga, yang tidak bisa semua orang sembarang masuk. Karena di kamar tersebutlah seharusnya kita melakukan segala aktivitas kita yang hanya diketahui oleh kita secara pribadi. Kamar digambarkan sebagai tempat yang khusus. Di dalam kita sedang melakukan aktivitas yang khusus, yaitu berdoa. Dan sekali lagi disampaikan, kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan hal yang ketiga tentang kehidupan beragama kita atau kewajiban beragama kita adalah hal berpuasa. Disampaikan bahwa apabila kita berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata padamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa. Supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dan maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak Ibu, seringkali ketika berpuasa kita berhadapan dengan kondisi tubuh yang lemas. Karena tidak ada asupan yang masuk. Entah itu dalam bentuk asupan makanan ketika kita berpuasa untuk tidak makan selama beberapa jam, atau juga berbicara tentang kita berpuasa tidak melakukan kegiatan sesuatu yang kita senangi atau gemari. Misalkan jalan-jalan atau berbelanja, kita biasanya langsung merasa cemas atau merasa gelisah, dan itu terlihat dari raut wajah kita. Disampaikan bahwa janganlah sampai ketika kamu berpuasa semua orang itu tahu. Karena sesungguhnya ketika berpuasa haruslah dijalani dengan ketulusan hati, dengan sukacita. Disampaikan penampilan itu adalah ketika kita berpuasa, minyakilah kepala dan cucilah mukamu. Bayangkan Bapak Ibu, biasanya memakai minyak kepala itu zaman sekarang itu adalah para bapak-bapak, pria, laki-laki memakai supaya lebih rapi, penampilan lebih segar. Terus jadi ganteng gitu kan. Lalu kemudian cuci muka. Yang dimaksud adalah supaya muka kita segar. Air yang dipergunakan membasuh segala kelelahan pada wajah kita dan kita menjadi fresh kembali. Dari situlah diharapkan agar kita memiliki penampilan yang berbeda. Jangan sampai orang mengatakan kamu sedang puasa ya, kok lemes banget. Agar yang terlihat adalah kesukacitaan, bukan sebuah penderitaan. Berpuasa sesungguhnya melatih diri kita agar menjadi lebih sabar, lebih bijaksana, terkhusus ketika kita sedang memilih berpuasa, melakukan hal-hal yang menjadi atau menunjukkan kedagingan kita. Kita sedang mencoba mengubah gaya hidup itu. Dan sekali lagi disampaikan bahwa maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan hal berikutnya yang disampaikan oleh Yesus adalah mengenai hal mengumpulkan harta. Di mana hal mengumpulkan harta ini seringkali menjadi target kita. Kita meletakkan keseharian kita bekerja, mencari nafkah untuk mencapai target sesuatu. Padahal sesungguhnya di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, target hidup kita itu adalah hidup benar, kudus di hadapan Allah, yang tidak termakan dengan hawa nafsu diri. Di sini dikatakan pada ayat 21, karena di mana hatimu berada, di situ juga hartamu berada. Hati-hati. Hati merupakan bentuk
sentral dari kehidupan kita. Di mana boleh disampaikan hati itulah yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Hati tersebut juga yang menjadi dasar di dalam kita berpikir, di dalam kita menimbang. Hati menjadi satu titik penting di dalam kehidupan manusia. Kita diminta untuk berhati-hati di dalam proses mengumpulkan harta. Kita boleh bekerja, kita boleh memiliki target untuk kehidupan, tetapi kita hidup bukan untuk target tersebut. Kita hidup untuk Tuhan. Target tersebut hanyalah menjadi sebuah bentuk semangat dan syukur kita karena Tuhan memberikan kehidupan kepada kita. Hal ini harus kita waspadai, sebab tidak jarang ketika kita tidak mencapai target tersebut, kita menjadi kecewa, dan tidak jarang juga kita menyalahkan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ketika kita berbicara tentang koyakan hatimu, keempat hal tersebut bisa menjadi sebuah panduan kita, agar kita berhati-hati di dalam bertindak, membuang hati kita yang lama yang selalu diliputi hawa nafsu, dan menggantinya dengan apa yang Tuhan ajarkan. Ketika kita mau memberi sedekah, kita belajar bahwa ketulusan yang terutama. Ketika kita mau berdoa, kita belajar untuk menikmati perjumpaan dengan Allah yang utama. Ketika kita mau berpuasa, kita belajar tentang ketidakmunafikan. Dan ketika kita berbicara tentang hal mengumpulkan harta, kita berbicara kepada kebijaksanaan dalam menjalankan hidup. Pada rangkaian masa raya Paskah ini, Panitia Paskah 2021 mengundang kita untuk turut ambil bagian di dalam aksi Paskah. Kita diminta untuk mengumpulkan sedikit demi sedikit uang yang biasanya kita pakai untuk belanja online atau order makanan online selama masa raya Paskah ini, untuk turut menolong saudara-saudara kita yang berada di pedalaman Papua bagi suku Asmat, di mana kita akan bekerja sama dengan Lembaga Alkitab Indonesia untuk membawa Alkitab kepada mereka, suku Asmat di sana. Ketika kita mengumpulkan persembahan itu, uang itu, kita tentu juga berharap agar Injil yang tersampaikan kepada mereka benar-benar menjadi kemuliaan bagi Allah. Maka kita diundang untuk melakukan terlibat di dalam aksi Paskah ini dengan sukacita, bukan dengan tuntutan. Sekaligus melatih diri kita berhenti atau mengurangi belanja online. Sekarang semua serba online, lebih mudah. Buka handphone, tinggal pencet aplikasi apapun itu yang menjual barang dagangan online, atau buka aplikasi Messenger, tinggal kontak secara personal di grupnya masing-masing. Lalu kemudian berapa hari setelah pembayaran, barang datang. Masa pandemi ini kita juga harus sadar bahwa terkadang sikap impulsif kita menjadi semakin terlihat. Apa-apa kita mudahkan dengan buka handphone, secara online semuanya terbeli. Maka kita dipanggil untuk berpuasa. Bukan hanya sekadar puasa makan. Silahkan pilih puasa apa. Kemudian uang yang biasanya dipakai untuk membeli atau melakukan kegiatan tersebut, karena berpuasa bukan berarti tidak dipakai lalu dialihkan untuk kegiatan hedonisme yang lain atau kegiatan lainnya yang menjerumuskan kita ke dalam hawa nafsu, melainkan kita sumbangkan kepada saudara-saudara kita di dalam suku Asmat tersebut, atau juga bisa dibagi separuh untuk program aksi Paskah ini, separuh lagi ditujukan untuk
kita yang menentukan mau diberikan kepada siapa. Tetapi pada dasarnya ketika kita berbicara koyakkan hatimu, kita menggantinya dengan sukacita, bukan dengan berat hati. Mengapa harus dikatakan dengan sukacita? Karena kita sesungguhnya menerima anugerah untuk merasakan penderitaan yang Yesus rasakan. Di mana ia harus menjalani masa-masa yang berat dengan tubuh manusia yang fana, yang terbatas. Ia melakukan dengan cinta, maka kita pun dipanggil untuk melakukannya dengan cinta juga. Janganlah kita iakan kedagingan kita. Janganlah hanya karena ada penderitaan lalu kemudian kita menjadi bermusuhan dengan Allah. Melainkan kita harus belajar untuk sadar bahwa Allah selalu menyertai dan kita mengucap syukur atas semuanya itu. Kiranya Tuhan menolong kita untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya, sembari kita juga menyadari bahwa hidup yang fana ini tidaklah bersifat abadi, melainkan hanya sementara, dan kita dipanggil untuk hidup lebih bermakna. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat hening bagi kita sekalian. Seperti yang tertulis di dalam Yunus pasal 3 ayat 6 dan 8. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabun, lalu duduklah ia di abu. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Pada saat ini kita akan bersama menorehkan abu pada kening kita masing-masing. Sekalipun pada saat ini Bapak dan Ibu bersama dengan saudara-saudara terkasih melakukan dari rumahnya masing-masing, kita tetap menghayatinya sebagai sebuah persekutuan tubuh Kristus yang berkenan untuk berubah. Inilah tanda pertobatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Aku dari debu dan akan kembali menjadi debu. Aku dari debu dan akan kembali menjadi debu.
Saudara, marilah kita bersama menaikkan syafaat kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami adalah pribadi yang penuh dengan dosa. Dan kami tahu bahwa Engkau sangat sudi untuk mengampuni kami. Hal ini sudah lebih dahulu kami rasakan karena kematian putra tunggal-Mu di kayu salib. Setelah melalui bermacam penderitaan, sudah selayaknya pula kami haruslah mengucap syukur, mengubah diri kami menjadi semakin baik tiap harinya. Karena kami juga diingatkan bahwa kehidupan kami sesungguhnya seperti debu yang akan hilang sekejap. Di tengah dunia ini kami adalah pribadi yang tidak selayaknya harus menyombongkan diri. Kami mau belajar untuk berubah. Kami mau berkomitmen untuk dapat mematikan keinginan daging kami. Kami mau hidup dengan berpengharapan. Kami tidak mau menuruti ego diri kami. Sekalipun di tengah pandemi COVID-19 ini banyak hal yang dapat kami sesalkan untuk hidup menjadi pengikut-Mu. Tetapi kami ingin berubah dan kami ingin memilih untuk menjadi pribadi yang lebih setia. Pribadi yang semakin bertekun di dalam kehidupan beriman kami. Ajar kami ya Tuhan, agar kami memilih hidup berkenan di hadapan-Mu. Bahkan ketika kami memilih untuk mengikut aksi puasa dengan masa raya Paskah ini bersama dengan panitia Paskah tahun 2021 ini. Kiranya apa yang kami persembahkan semuanya boleh dipakai untuk menjadi kemuliaan nama-Mu. Tolonglah kami Tuhan agar kami dapat mengelola diri kami, ego diri kami, amarah kami, bahkan segala tindak tanduk kami, untuk dapat kami redam dan kami tidak lagi mengecewakan hati-Mu. Kiranya kami terus mengingat kebaikan cinta kasih Tuhan yang membimbing kami sampai dengan ada saat ini, sehingga kami dapat melakukan semuanya dengan penuh rasa syukur. Inilah doa kami ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu semata. Dan kami bersama akan menutup doa ini dengan doa yang telah diajarkan oleh Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus kepada murid-murid-Nya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, dengan terus meyakini bahwa Kristus telah melakukan karya bagi keselamatan dunia ini, maka mari kita mengakui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku, kita dapat mengalami pemulihan dari segala dosa, luka, dan duka karena Tuhan Yesus Kristus telah merendahkan dirinya. Kesediaan Tuhan Yesus Kristus untuk merendahkan hati dan dirinya menjadi teladan bagi kita. Dan untuk itu marilah kita terus berkomitmen untuk selalu berjalan bersamanya. Koyakkanlah hatimu, berbalik dan bertobat kepada Allah, bertekun dan hidup seturut dengan firman Allah. Ingat bahwa sesungguhnya hidupmu berharga
di mata Allah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pergi, hiduplah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, terima kasih karena sudah mengikuti ibadah Rabu Abu ini dari awal sampai akhir dengan baik. Ibadah kita sudah selesai, kiranya ibadah ini menjadi awal untuk kita berpuasa dan berpantang untuk terus memuliakan Tuhan. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati.